Hai hai semua, apa kabar kalian? Pak Guru harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Pak Guru harap kalian tetap bersemangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita belajar apa anak-anak? Ya, tentu kita akan belajar matematika kelas 3. Nah, apa ya kira-kira yang akan kita belajar di hari ini? Pak Guru harap kalian bisa menyimaknya dengan baik, diperhatikan supaya kalian bisa mengerti pelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran ke-6. Kita masih menggunakan buku pelajaran matematika kelas 3, yaitu buku ESPS halaman 25 sampai halaman 39 dan buku PR tema kedua pada subtema ketiga, yaitu pada halaman 65 sampai halaman 92. Apa sih yang akan kita pelajari di hari ini? Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Itu yang pertama yang akan kita pelajari. Dan yang kedua yang akan kita pelajari yaitu bilangan caca pada garis bilangan. Jadi Pak Guru harap kalian menyimaknya sebaik mungkin ya. Diperhatikan sebaik mungkin supaya kalian mengerti apa yang akan kita pelajari di hari ini ya. Jangan lupa buka buku ESPS-nya halaman 25 sampai halaman 39 dan buku subtema ketiga pada tema kedua halaman 65 sampai halaman 92 ya. Sambil mendengarkan penjelasan, sambil kalian belajar di hari ini, membuka bukunya ya. Semangat dalam belajar. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu sifat. Pada minggu yang lalu Pak Guru sudah pernah menjelaskan sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Dan yang kedua yang akan kita pelajari yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau sifat penyebaran. Yang keempat yaitu sifat identitas ya. Perhatikan sebaik-baiknya penjelasan yang akan Pak Guru jelaskan berikut ini. Kita masuk ke sifat komutatif ya, atau sifat pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Penjumlahan dan perkalian dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar ya. Jadi angkanya hanya ditukar tempat, bukan ditukar dengan angka yang lainnya, seperti itu ya. Hanya ditukar tempat ya. Dan ini sifat komutatif atau sifat pertukaran hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi tidak bisa pada pengurangan dan pembagian ya. Tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan dan pembagian ya. Sifat komutatif ini berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. Sebagai contoh seperti ini. 7 ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 7 ya. Jadi hanya ditukar tempat seperti itu ya. Hanya ditukar tempat dengan penjumlahan, hasilnya akan tetap sama. 7 ditambah 5 hasilnya berapa? Ya 12. Sedangkan 5 ditambah 7 hasilnya tetap 12. Seperti itu. Jadi bisa kita buat bahwa sifat komutatifnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti itu ya. Nah, kalau dengan perkalian, contohnya 3
kita dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 3 ya. Berapa hasilnya? 3 dikali 4 12 ya. Begitu juga dengan 4 dikali 3 hasilnya 12 ya. Jadi bisa kita buat menjadi A dikali. Kita lanjut ke sifat asosiatif atau sifat pengelompokan ya. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, yaitu penjumlahan atau perkalian dari 3 bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Sebagai contohnya seperti ini ya. Dalam kurung 5 ditambah 2 ditambah 6 itu sama dengan 7. Hasil dari 5 ditambah 2 ditambah 6 lagi menjadi 13 ya. Jadi yang dikelompokkan yaitu menggunakan tanda kurung 5 ditambah 2 ya. Dikelompokkan terlebih dahulu atau kita tentukan yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu pada penjumlahan. Contoh lagi, 5 ditambah dalam kurung 2 ditambah 6 itu sama dengan 5. 2 ditambah 6 8, berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13 ya. Sama kan hasilnya? Jadi ya, dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A buka kurung B ditambah C tutup kurung ya. Jadi sama hasilnya, dikelompokkan atau sifat asosiatif ya. Nah, bagaimana dengan perkalian? Contohnya 4 dikali 3 kita kelompokkan terlebih dahulu ya. Kita buat di dalam kurung 4 dikali 3, berarti itu yang akan kita kerjakan terlebih dahulu dikali 2. Jadi 4 dikali 3 itu sama dengan 12 dikali 2, berarti 12 dikali 2 sama dengan 24 ya. Contoh misalnya kita kelompokkan yang 3 dikali 2, berarti 4 dikali 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 2 kita buat di dalam kurung yang kita kerjakan terlebih dahulu dengan pengelompokan ya. Berarti 4 dikali 6 sama dengan 24. Sama bukan hasilnya? Sama-sama 24 walaupun pengelompokannya berbeda ya. Jadi ingat, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian seperti itu ya. Jadi dalam perkalian A dikali B dikelompokkan terlebih dahulu dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C yang kita kelompokkan terlebih dahulu seperti itu. Sifat distributif adalah sifat penyebaran ya. Sifat ini berlaku pada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan ya. Jadi sebagai contohnya 4 dikali di dalam kurung 2 ditambah 4. Jadi kita lakukan penyebaran terlebih dahulu ya. 2 kita kalikan dengan 4 atau 4 dikali 2 ya, ditambah 4 kita kalikan dengan 4 ya. Hasilnya akan sama seperti itu ya. Misalnya jadi kita sebarkan terlebih dahulu 4 dikali 2 itu sama dengan 8 ditambah 4 kali 4 16, berarti 8 ditambah 16 berapa? 8 ditambah 16 24 seperti itu ya. Bagaimana dengan 4 dikali 2 ditambah 4 ya. Jadi 4 dikali 2 tambah 4 berapa? 6. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24 ya. Sama kan hasilnya
seperti itu ya. Nah, demikian dengan pengurangan juga ya. 3 dikali 7 dikurang 2 itu sama dengan 3 dikali 7 dikurang 3 dikali 2 ya. 3 kali 7 berapa? 21. 3 dikali 2 6. Jadi 21 dikurang 6 sama dengan 15 ya. Bagaimana dengan 3 dikali 7 dikurang 2? 7 dikurang 2 berapa? Ya 5. Berarti 3 dikali 5 15. Sama kan hasilnya? Ya, jadi bisa kita buat menjadi yang pertama dalam perkalian dengan penjumlahan, berarti A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, kalau dengan perkalian dengan pengurangan, berarti A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C ya. Itu adalah sifat distributif atau sifat penyebaran. Kita lanjutkan dengan sifat identitas. Sifat identitas adalah sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi sifat identitas adalah sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 12 ditambah 0 sama dengan 12 atau 0 ditambah 12 sama dengan 12. Jadi sifat identitas dari penjumlahan adalah 0. Kenapa 0? Karena berapapun dijumlahkan dengan 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Misalnya A nya itu kita ganti 12 tadi, jadi tambah 0 hasilnya tetap 12. 0 ditambah 12 hasilnya tetap 12. Itu sifat identitas dari penjumlahan. Kalau perkalian, berarti sebagai contoh 35 dikali 1 sama dengan 35. 1 dikali 35 sama dengan 35. Jadi sifat identitas dari perkalian adalah 1. Jadi berapapun dalam perkalian dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri ya, seperti itu. Itu sifat identitas ya. Jadi 4 yang kita sudah pelajari di hari ini, 4 sifat operasi hitung bilangan caca yang sudah kita pelajari. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Yang keempat sifat identitas ya. Jadi ingat ada 4 sifat operasi hitung bilangan caca ya. Sekarang kita lanjutkan dengan bilangan caca pada garis bilangan. Kalian masih ingat bilangan caca? Ya, bilangan yang dimulai dari angka 0 ya. Nah, garis bilangan adalah suatu garis yang memuat bilangan secara berurutan ya. Jadi berurutan ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini adalah contoh garis bilangan. Garis bilangan caca pada bilangan, garis bilangan pada bilangan caca ya, dimulai dari 0 ya. Nah, semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Berarti kalau semakin ke kiri nilai bilangannya semakin kecil, seperti itu ya. Nah, garis bilangan dapat dimulai dan berakhir pada bilangan berapapun. Jadi sesuai kebutuhan. Ya, kalian mau mulai dari bilangan berapapun boleh ya, tidak harus dari bilangan 0 ya. Yang penting bilangannya adalah bilangan caca. Kalau kita belajar garis bilangan pada bilangan caca ya. Jadi berapapun angka yang kita mulai tidak harus dari 0 ya, boleh ya dalam membuat garis bilangan. Nah, tanda panah yang ada pada garis bilangan dapat diperpanjang sampai
tak terhingga, ya, tanda panah ke kanan atau tanda panah ke kiri, ya. Kita boleh panjangkan berapapun yang kita mau, seperti itu. Sebagai contohnya seperti ini, ya, kita melakukan penjumlahan bilangan caca dengan garis bilangan. Misalkan 5 ditambah 3 sama dengan titik, ya. 5 dari 0 kita melangkah 5 langkah ke angka 5, ya. 1 2 3 4 5, ya, tandai di angka 5. Nah, sekarang ditambah 3 berarti dia bergerak ke kanan lagi, ya. Jadi ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar, ya. Jadi dari angka 5 kita bergerak 3 langkah ke kanan, 1 2 3, ya. Jadi berhenti di angka 8, berhenti di angka 8. Jadi 5 ditambah 3 itu sama dengan 8, seperti itu, ya. Nah, demikian pelajaran di hari ini. Aku harap kalian di rumah berlatih lagi supaya kalian lebih mengerti, lebih paham dengan pelajaran yang kita pelajari di kelas 3, ya. Jangan lupa, jangan malu bertanya kepada orang tua kalian atau kepada siapapun yang kalian percayai, yang kalian anggap lebih bisa, ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.